Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum bid-daraini. Babu sifatus shalah. Masih lanjut tentang bab sifat-sifat salat ila aqal sampai kalimat Ar-rabi'u yang keempat sifat salat al-Fatihatu, membaca surah al-Fatihah. Membaca surah al-Fatihah illa li ma'durin, kecuali bagi orang yang uzur, yang tidak bisa. Illa li ma'durin, kecuali bagi orang yang uzur. Islamir? Hah? Bisa babi? Sabakri? Asbati? Sabakri, Sarijan, Sariman, Boneman, Pusadin, Seladin, Asbati, Misjati, Sabakri, Arsiti, Ansani, Misjat. Itulah nama-nama keturunan Pak Sakira. Ya, Samir. Lisabkin, ghairihi atas. Di bab sifatus shalah. Ya, lisabkin karena terlalu laju, awirihi atau selainnya. Punya ada orang biasa ngomong tuh cepat. Ya, cepat mau. Aduh mana? Harus ada cara sana yuk, sampai orang tak paham. Akhirnya kebiasaan baca baca. Dolin, ya. Biasa sholat taraweh. Dilihat sholat taraweh. Imamnya laju, saking lajunya sampai tak terdengar. Ya, kayak di TV-TV itu. Mah dulu pernah sholat taraweh di satu kampung daerah Kuburaya. Dulu masih kecil. Ya, jadi udahlah laju baca surah pertama, baca Yasin, baca bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Surah Yasin, Allahu akbar. Rokaat kedua bismillahirrahmanirrahim lam mim, Allahu akbar. Rokaat ya nanti berdiri bismillahirrahmanirrahim qaf bismillahirrahmanirrahim shad. Ngambil surah pendek-pendek sebuti maju ujung 23 rakaat hanya 10 menit. Nggak ada tuh maknina, nggak sah. Bagus tak usah sholat tarawih, tidur aja di rumah, nggak sah sholatnya. Sholat tarawih kalau laju tapi sah itu sekitar 15 menit. Itu udah ngambil wajib, udah ngambil yang sunnah, itu yang ngambil wajib. Itu udah 15 menit udah paling full. Dan kalau udah 10 menit itu udah sah. Masa 23 rakaat 10 menit, berarti per rakaat tidak nyampe setengah menit, 20 detik. Bisa 20 detik, kayak apa lajunya tuh. Jadi baca Fatihah kecuali bagi orang yang uzur diantaranya orang yang lokla, pekarat. Bagi orang Pontianak, di Pontianak yang paling banyak orang nya karat ini orang Pontianak. Ya kenapa? Karena udah biasa. Sebenarnya orang Pontianak ada karat nya, cuma udah kebiasaan. Bahasa Pontianak itu memang ada bahasa yang tidak pakai R, walaupun pandai R sengaja tidak pakai R. Meramput kau ya, itu lebih cantik didengar kopi. Tapi kalau meramput kau kurang. Tapi kalau meramput kau ya, meramput. Ya, mangla bekarat ini begetar. Ya, begegar aku. Ya, ketika aku melihat dia langsung begegar. Gigil aku ya. Nah, itu bahasa Pontianak. Padahal sebenarnya dia bisa ngomong R, cuma karena bahasa Pontianak memang asiknya tidak pakai R. Akhirnya ketika anak kecil dengar, dia dengar nggak biasa dia dengar ngomong R, akhirnya kecil L sampai besar. Padahal sebenarnya kalau dilihat bisa. Sedangkan di Arab
di Arab nih sampai sekarang mau mondok di Yaman tiap bulan ke Mekah. Insya Allah mah nanti subuh berangkat lagi ke Madinah, ke Mekah dengan Habib Tohal Jufri bawa jamaah 118 orang. Ada wali santri ikut umroh sekarang ini, uminya Doevi ya. Doakan mas rombongan semuanya selamat, di Toha semua selamat sampai balik ke sini, dan mudah-mudahan ente semua keluarga ente semua yang boleh Allah disampaikan ke Mekah semuanya. Di Mekah dia masa pernah ketemu? Tak pernah ketemu orang Arab yang tak bisa ngomong R. Kalau Pontianak, Pontianak rata-rata banyak tak bisa ngomong R. Ya. Paling banyak daerah mana tuh? Kalau Pontianak, Sungai Jawi, apa Siantan, apa mana? Ya ngaku nih orang Siantan. Ya. Jadi dalam syukur wajib baca Fatihah. Ya, Fatihah. Dengarkan baca Fatihah. Dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Hanya panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditekan. Ya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang betul, siratal ladzina, alladzi bukan allazi. Ini orang Pontianak lagi nih, Pontianak. Lain Pontianak jarang. Siratal ladzina. Astagfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Pontianak kan? Na'udzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Salah. Jangan ikut-ikut, yang betul astagfirullahalazim. Na'udzubillahi min dzalik, bukan na'udzubillah. Siratal ladzina, salah. Bukan allazi, allazi. Coba. Allazi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Nah, jadi terus Maliki yaumiddin itu boleh dibaca dua, sah, soalnya sah. Boleh baca panjang emaknya, Maliki yaumiddin. Boleh baca pendek emaknya, Maliki yaumiddin, sah. Terus kalau di Yaman qaf itu jadi ga, jadi g. Di Yaman ihdinas siratal mustaqim, sah. Kenapa sah? Nabi Muhammad juga pernah baca gitu. Cuma riwayat Nabi Muhammad, riwayat hadis yang Nabi Muhammad pernah membaca qaf diganti ga, g, itu hanya satu hadis.
Ya kebanyakan hadis-hadis itu Nabi Muhammad baca ihdinas siratal mustaqim. Ya itu ada dalilnya di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi itu jangan terkejut kalau tiada ulama dari Yaman baca ihdinas siratal mustaqim. Jangan dibilang loh ini tidak sah ini, bukan mazhab Syafi'i. Ya ini aliran Panji Gumilang. Tidak boleh. Itulah gunanya ente belajar. Jadi orang tambah alim, tambah banyak ilmunya, tambah hendak nyalahkan orang, tidak gampang nyalahkan orang. Itu tanda-tanda orang alim. Ya, kalau tanda-tanda orang bodoh sikit-sikit, salah nih, ini salah, berarti ilmu ente kurang. Ya kayak sekarang nih ada orang katakan nasab habaib itu terputus, harus tes DNA, berarti dia bodoh, ilmunya kurang, ngopinya kurang jauh. Ya ini ada orang dari Banten tuh ngatakan nasab habaib terputus, dia ngopinya kurang jauh, dia ngopi cuma di Banten, coba ngopi ke Pontianak sekali-sekali. Nah, biar dia tahu. Itulah gunanya orang tambah alim bukan tambah bodoh, bukan tambah gampang nyalahkan orang. Tambah alim tidak gampang nyalahkan orang. Nah, ngerti? Maka padi semakin berisi semakin. Nah, dia pernah lihat pohon padi kalau masih belum baru berbuah begini, coba tambah besar buahnya udah hampir panen, berdiri bujur apa begini, nunduk kan. Padi tambah berisi, tambah hampir panen, nunduk gini. Begitu pula orang tambah alim, tambah nunduk, udah gampang nyalakan orang. Tapi coba lihat lalang, nggak ada lalang nunduk, lalang sombong. Tapi ketika buka lalang, nggak ada isinya kompong. Nah begitu pula orang sikit-sikit nyalakan orang. Ya nasab habaib terputus, berarti dia kompong, ilmunya dangkal, bodoh. Tadi, jadi jangan gampang nyalakan, apalagi itu seorang ulama, ya habaib. Nah, di Yaman baca ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau ulama-ulama dari Yaman, para habaib aqaf itu dibaca ga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Imam Syafi'i, qultu gitu ya. Jangan salahkan orang, itu ada dalilnya. Banyak di kitab, di antaranya ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya sekarang baca deh sama-sama, baca ramai-ramai Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang iya panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang dari depan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi Fatihah wajib hukumnya dibaca fasih. Berdiri. Ribut. Nanti. Gum. Ini Upin Ipin ini. Tom Jerry Upin Ipin. Nah, Samir terus. Sekolah dia. Pindah. Pojok. Ayo. Wal basmalatu dan membaca bismillah. Wal basmalatu dan membaca bismillah. Wat tasdidatu dan tasdid minha termasuk bagian Al-Fatihah. Minha termasuk bagian Al-Fatihah. Artinya
Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Quran. Bagian surah Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran. Jadi kalau ente baca Fatihah tanpa Bismillah, dasar sholatnya. Tapi anak kemarin mas dengar di TV di Mekah tidak baca Bismillah, baca. Ini ya ini, ya karena ngopinya kurang jauh, cuma dengar sekilas tanpa ilmu, akhirnya di Mekah baru ada orang. Mau pernah ceramah di satu masjid, mas suruh imam, mas tak mau. Enggak, imam tetap. Imam tetap. Majulah dia ini imam tetap. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ajib tak baca Bismillah. Dah. Setelah Assalamualaikum, mas tanya, Pak Haji, ngapa tak baca Bismillah? Itulah Pak Ustaz, saya nih baru datang dari Mekah. Terus di Mekah tuh tidak ada baca Bismillah. Sedangkan di Mekah ini gudangnya ilmu Ustaz, tempatnya para ulama. Dibanding Indonesia, ulama di sana yang banyak. Bahkan di sekut Mekah, Bismillahirrahmanirrahim tidak pakai. Makanya saya tidak pakai Bismillah. Berapa kali ke Mekah? Baru sekali. Ji, saya puluhan kali tetap baca Bismillah. Ente baru sekali tak baca Bismillah. Kalau 10 kali jangan tak sholat ente kali. Baru ke Mekah sekali udah begaya. Ya, paham? Jadi di Mekah itu baca Bismillah, cuma tak nyaring. Nah, jadi gini, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang imamnya, ada imam juga baca Bismillah agak nyaring. Agak nyaring sampai makmum terdengar. Ada agak nyaring. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nyaring kadang-kadang. Nah, cuma orang Indonesia baru dengar sekilas, tidak tahu ilmunya, imam siapa yang bolehkan, yang bacanya tidak nyaring Bismillah, langsung balik bergaya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gaya itu. Baru ditanya imam siapa tak tahu, belum ditanya Bismillah itu baknya apa, tak tahu. Ismi jadi apa, lafzul jalalah Allah jadi apa, tak tahu, bingung dia. Ngerti? Jadi qaul basmalah disebut dalam kitab itu. Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran. Jadi wajib kalau tidak baca Bismillah dasar sholatnya. Wa tasdidat, termasuk tasdid yang dalam Fatihah juga harus ditekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi tidak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau tidak pakai tasdid. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak enak sekali ke kuping. Ngerti? Jadi tasdid itu bahasa Arab. Syaddada yusyaddidu tasdidan. Artinya tekan. Ketika ada tasdid, sabdu, kata orang sabdu ya. Sabdu gitu, sabdu tasdid itu artinya tekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Coba tidak usah terlalu tekan. Mentang-mentang air tidak karat, mentang-mentang air lancar, berlebih baca air. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mak benar. Ya orang imam itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Ini berlebih, mentang-mentang tidak karat, airnya terlalu banyak. Ya atau tasdidnya berlebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid dah. Maksudnya bukan terlalu tekan kuat. Ya, bismillah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jangan. Tapi kan surah tasdid ada tekan, makanya tekan mas. Bukan tekan berlebih, biasa ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim itu dekat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Ada lagi juga kof terlalu lebih. Sampai bunyi kayak burung berkutut. Ihdinas siratal mustaqim. Burung berkutut. Berlebih. Bukan biasa, bukan ihdinas siratal mustaqim.
kayak burung jadi biasa ya. Ihdina, yang betul, ihdinas siratal mustaqim, biasa, bukan mustaqim. Terlalu berlebih, itu bukan fasih, kelebihan fasih ya. Akhirnya bukan jadi fasih, jadi fasihin nama orang jadi. Terus fasihin, lanjut fasihin. Wala yasihu ibdalul ba'i anil bawat. Wala yasihu dan tidak sah. Wala yasihu dan tidak sah. Ibdalu ba'i anil bawat. Ibdalu do'i, mengganti do, mengganti dha anil dhadi dari dhad, anil dhadi dari dhad. Ya betul. Walau dhalin dhad, nanti ganti dha, walau dha. Kalau dha lidah ente ke depan dha. Ya, lidah ente ke depan agak ditekan tapi giginya tidak keluar. Allah. Ya. Al-zalim. Doni. Dono. Ya. Doni, dono, odo. Ya. Jadi Allah itu lidahnya ke depan. Dorongkan ke langit-langit gigi. Allah, coba. Zalim. Keluar sedikit ke gigi. Allah. Zalim. Kalau Allah, ini bedanya, ada Allah, ada obat. Obat lidahnya tekan ke kanan, bengkok kan. Gigit sedikit, pelan. Obat. Zalim. Bono. Obo. Bobo. Bodi. Bubot. Babot. Kayak ada santri diajarkan. Giginya rongga dua putih. Ayo Cong, lihat Cong, ikut Cong dia. Walau bolin, ya giginya ada rongga dua putih di depan. Ya Cong, walau bolin, tekan Cong. Ganti baca. Walau solin, ngelos, nggak bisa keren. Giginya rongga dua putih. Cong. Betul-betul Cong, ulang sekali. Berarti kau di Cong tak bisa belajar, tak bisa lanjut Cong. Belajar betul-betul Allah. Ikut mulut nih Cong, mulut anak ikut Cong. Allah tekan acot. Sekali lagi Cong. Allah tekan Cong acot. Aduh Cong, tak bisa. Sekali lagi Cong. Allah tekan. Ketika ditekan bukan keluar Allah, keluarkan tot. Dapat seminggu bapak emak datang jenguk anaknya, datang nanya, mas gimana kabar anak saya mas? Alhamdulillah nak bapak ibu sehat. Alhamdulillah. Ngajinya sampai apa mas? Sampai Ad-Dod. Hah? Ngapa sampai Ad-Dod? Udah mondok seminggu tak tamat cuma hijaiyah mas, masih sampai Ad-Dod. Nggak lulus bu. Ngapa tak lulus bu mas? Ketika saya ngajar di Ad-Dod suruh tekan, bukan keluar Ad-Dod bu, keluar kentut. Ya biasalah mas, budak kecil. Iya budaknya kecil, kentutnya besar. Zaman ente budak kecil kadang kecil itu kentutnya besar. kayak mas saya dia kalau terkentut kentutnya udah kecil kentut ya tut ketawa dia ya lucu kan dia keluar kentut karena tak paham dia nggak bisa nahan lagi, udah kecil tak bisa nahan. Terus jadi tidak boleh Allah diganti dha. Walau yang betul ya, walau bolin yang diganti dha. Walau bolin dasar. Ada jadi orang diganti to. Walau dolin dasar. Atau diganti sod. Kayak tadi gigi rongga dua putih. Walau solin dasar. Sambil. Gub. Diri, nyusul deh. Diri, kamu ngomong. Diri. Nanti pindah sana, di tiang.
Nanti malah orang diajak ngomong terus. Nah, nanti ajak lagi Radit tuh ngajak ngomong. Pindah lagi ke belakang. Islamir. Wa yustaratu adamul lahmi muhillu bil makna. Wa yustaratu dan disyaratkan adamul lahni, tidak adanya logat al-mukhilli yang dapat merusak, mengubah atau merusak lil makna pada arti Fatihah. Nggak boleh ente membaca huruf yang huruf itu nggak fasih hingga bisa merubah arti Fatihah. Ya, contohnya Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa tuh? Ha, nggak boleh itu berubah arti. Ya, Alhamdulillah diganti kaf. Ada dulu di sini ada orang datang, ya, kawan Abi, Ustaz, lalu suruh imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul nih, masih kecil. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul. Itu santri di belakang termasuk mal. Pada waktu itu mal masih SD. Itu mah ketawa. Ketawa gitu. Ada. Nah, orang ada malam, cuma karena tidak fasih, tidak bisa jadi imam. Dia hanya bisa sholat sendiri. Ya. Ada orang Madura. Madura biasa baca nih. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Anan sabar kaki matoha. Anan matoha. Anan muntaha. Embun naman sapa sariyah. Amidah, marsidah, keda dia pekerjaannya apa? Itu keturunan Pak Sakira. Ngerti? Samir. Wal mualatu dan baca Fatihahnya mualah terus-terusan tanpa berhenti. Mualah itu artinya terus-terusan tanpa berhenti lama. Tidak boleh dibaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak sah. Jadi baca Fatihahnya tidak boleh berhenti. Berhenti boleh untuk nafas ya. Untuk nafas. Pemimpin nafas itu pendek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mati gade. Napasnya habis. Makanya jadi kori itu latihan nafas. Ya karena kalau udah kori ketahuan nyuri nafas tak bagus jadi. Tak bagus jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hadir Yasin. Yasin hadir sih. Saya. Fatang kotiu maka terputus. Fatang kotiu maka terputus al-fatihatu fatihahnya atau fatihah itu al-fatihatu fatihah itu bisukutin tawilin. Ya. Bisukuti dengan berhentian atau wili yang lama.
Bisukuti dengan diam atau wili yang lama. Samir. Inta ammadahu jika dia sengaja. Inta ammadahu jika dia sengaja. Jadi kalau berhenti terlalu lama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dasar Fatihahnya. Ulang lagi. Bukan sholatnya dasar, Fatihahnya dasar. Andai kan dia ulang lagi, tidak berhenti sah. Atau berhentinya tidak sengaja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ajib Maliki yaumiddin. Itu berarti tidak sengaja, ada udur, paham? Tapi kalau batuknya terlalu lama juga tidak sah, padanya harus ulang lagi lama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ajib lama amat, ulang lagi Fatihahnya. Makanya ini pentingnya jadi imam, cari imam yang sehat. Ente walaupun tidak jadi balik rumah, mudah-mudahan semua jadi kiai, jadi ustazah, jadi nyai, punya pondok, punya santri semuanya. Ketika yang putra ngimam atau yang putri ngimam, santri putri, kalau ente memang tak sehat, batuk pilek, jangan ngimam, suruh santri ente ngimam. Ya, jangan ngimam, dia udah tahu batuk-batuk, pilek-pilek pasti ngimam. Atau sakit perut, ya makan jengkol, makan petai, kentut-kentut masih ngimam. Akhirnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nahan kentut ya. Nah terus aukana atau berhentinya itu, yasiron sebentar. Yasiron sebentar, hanya saja, Samir. Wa qasada bihi, dan dia berniat berhenti sebentar itu. Wa qasada bihi, dan dia berniat berhenti sebentar itu qad al-fatihati, untuk memutuskan Fatihah. Qad al-fatihati, untuk qad al-qiraati, untuk memutuskan bacaannya, bacaan Fatihah maksudnya, Samir. Atau dia berhenti tak lama, berhenti sebentar, cuma dalam hati dia niat menyetop bacaannya, juga dasar. Fatihahnya dasar, bukan sholatnya dasar, Fatihahnya dasar. Diulang lagi, andaikan diulang lagi, ya tetap sah. Terus wabi dzikri, juga dengan zikir, dipisah Fatihah dengan zikir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, Ar-Rahmanirrahim, alhamdulillah, Maliki yaumiddin, astagfirullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah. Dipisah dengan zikir, tidak sah, tidak boleh dipisah-pisah. Samir? Illa idza kana nasiyan, illa idza kana, kecuali kalau dia nasiyan, makan nasi. Apa artinya nasihat? Oh, bukan makan nasi, lupa. Ini apa artinya? Man akala nasiyan fi shaumi Ramadan batala shaum. Man akala nasiyan, barang siapa makan dalam keadaan lupa fi yaumi Ramadan, barang batala shaumu. Masa makan di siang hari bulan Ramadan lupa batal puasanya? Lupa batal juga kalau orang lupa. Maksud nasian di situ artinya nasi. Man akala nasian, barang siapa makan nasi fi yaumi Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, batal shaumuh, batal puasanya kalau makan nasi. Nasian artinya nasi, bukan nasian lupa. Ya, Samir. Makanya orang Indonesia kata orang Arab, makanya orang Arab tuh kalau pergi ke Indonesia suka dia. Ya, suka. Kenapa? Karena di Indonesia ini tradisi Indonesia fi kulli makan. Fi kulli makan, setiap tempat makan.
fi kulli makan, di setiap tempat makan. Coba nanti kalau di adat Indonesia, nanti pergi ke rumah keluarga ente. Ya kalau sebentar sih, pertama sebentar, baru dapat 10 menit, keluar apa tuh? Kopi kan? Coba nanti agak lama sedikit, setengah jam, kocor keluar, kue kan? Coba nanti 2 jam, keluar ada nasi itu. Keluar nasi, apalagi lebaran, lebaran tak lama, tak usah 1 jam. Ente baru duduk, biarkan dia belum duduk. Assalamualaikum, salam. Udah langsung. Prasmanan kan, langsung kan, belum duduk. Nah, nanti pindah rumah sebelah, ini rumah bibi. Pindah ke Tanjung, rumah paman. Rumah bibi bakso, Sugajawi. Rumah Tanjung bakso. Pindah ke rumah Pak sepupu, bapak atau abang disiapkan sate. Pindah ke nenek di Kota Baru, makan nasi Arab macam-macam sampai kenyang ini. Makanya kata orang Arab suka di Indonesia karena orang Indonesia fi kulli makan. Ya, fi kulli makan, di setiap tempat makan terus. Kalau di Arab enggak, Bahkan kalau ada acara maulid di Tarim acara maulid yang hadir sampai 100.000 orang yang hadir, 100.000. Maulidnya, acara maulid dimulai dari sebelum subuh orang udah datang. Jam 3 subuh orang udah datang berebut sak depan. Nah, dimulainya kapan? Nanti setelah sholat subuh berjamaah baru dimulai baca maulid. Penceramahnya biasa 10 orang. Selesai adzan duhur. Dari sebelum subuh acara maulidnya selesai adzan duhur. Baca maulid langsung ceramah 10 orang, kadang-kadang penceramah sampai adzan duhur. Diberi apa kata ente? Ini orang ratusan ribu. Enggak diberi nasi, diberi kopi segelas kecil. Semua diberi kopi segelas kecil. Nah, setelah minum kopi baru nanti keluarlah air putih es, jadi ada apa? Kayak ember besar. Air putih diberi es batu sejuk, nanti diambil pakai gelas besar gini dari set. Gelasnya dari besi, dari set. Nah, nanti dibagikan. Minum gantian. Ya, gantian minum, gantian. Gelas sampai udah habis diisi lagi. Itu di sana pun ada yang bagikan juga, di sana bagian juga. Air 1 gelas besar kongsi ramai-ramai. Mau dia habib ulama orang biasa kongsi. Ya, walaupun bapak yang tukang bagikan diberi pertama ke orang biasa, bukan habib, bukan ulama. Nanti berikan ke habib ulama, diminum. Ada bekas barokah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, sukrul mu'min syifa. Bekas-bekas orang beriman itu adalah obat untuk segala penyakit. Setelah itu dapat kopi segelas kecil dan air kongsi ramai-ramai, balik. Jangan nanti nunggu. Kalau di sini kan dapat air kopi masih keluar apa tuh? Kalau ada acara, keluar tak nasi. Di sana itu jangan nunggu. Sebulan tak keluar. Cuma masya Allah, ini orang 100.000 lebih ini tak bergerak. Datang sebelum subuh sampai selesai acara tak bergerak. Tak ada ribut, tak ada. Dengarkan sampai selesai. Ya, nanti ada acara lagi tahun depan maulid atau acara apa, ratusan ribu yang datang, datang tetap ramai. Coba di sini. Dan ustadznya penceramah yang 10 orang, 15 orang, enggak diberi amplop, enggak ada amplop tak ada. Coba di sini, ente diundang maulid di Masjid Al-Falah, enggak dapat nasi kotak, cuma dapat air putih. Nyampe pondok ribut enggak? Masjid cantik, besar, ramai jamaahnya masih, naudzubillah. Masa nasi sekotak tak mampu, ribut kan? Ya, penceramahnya pun emas di Al-Falah umpama nih, balik tak dapat amplop. Nyampe rumah nanya sehari ini dapat berapa dari Al-Falah, tak ada. Al-Falah ya, bukan Al-Falah, palang. Al-Falah ngulai ulang lang, ngoman ulang lang pakot palang. Ya, di sini jangan macam-macam di Indonesia. Kiai penceramah enggak dapat amplop, undang. Ada ya alasan dia. Penuh jadwal penuh. Jangankan enggak diberi amplop kecil nih. Ya, Bapak. Biasa dia ceramah disiapkan di saat diberi amplop 2 juta. Masjid lain, tiba-tiba ada masjid sebelah sudah disiapkan cuma beri 200.000. Ya, ditanda, seret. Ini masjid 200.000 ditanda, seret.
Tahun depan nelpon nanti. Anu Pak Ustaz, saya mengundang Pak Ustaz orang kampung suka Pak Ustaz. Ada tak bisa penuh. Pokok apa kata Pak Ustaz tanggal? 5 tahun penuh tak bisa. 5 tahun penuh. Alasannya. Padahal amplop kecil. Cuma ente pun jadi panitia harus paham nggak? Kadang-kadang panitia tak paham. Jadi kalau ente balik kampung, kalau ente jadi ketua masjid atau ente mau undang kiai apa, ente harus paham. Ini udah tahu kiai penceramahnya pakai mobil sendiri. Coba dipikir, nyewa mobil berapa? Kalau nyewa mobil pas tangan 700.000. Nah, ini kiainya pakai mobil sendiri. Cuma diberi 300.000. Kata kiai tahu tak bawa mobil seorang, dia nih nyewa orang tuh rasa. Nah, ente harus paham. Ngerti? Nah, kayak Sarukan undang jauh-jauh dari India. Masa beri 200.000? Kurang ajar lah. Tiket ke India berapa? PP 8 juta. Yeah. Tapi tidak boleh, kita harus ikhlas. Jadi nanti mudah-mudahan semua jadi penceramah semuanya. Ngerti? Harus ikhlas. Ngerti? Kalau diberi amplop alhamdulillah. Enggak diberi inna. Nah, itu dapat ikhlas. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.